Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur. Selamat sore semuanya ya. Kita hari ini dalam pertolongan Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah Tuhanku hebat, Rahab percaya. Rahab, wanita yang percaya, saat dia mendengar Tuhan itu hebat, dia percaya Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu hebat. Kita akan melihat, kita akan belajar bersama bagaimana seorang Rahab. Siapa sih Rahab? Kenapa dia percaya dengan Tuhan? Kita akan bersama-sama melihat bersama-sama yuk. Oke? Kita bersama-sama saksikan Rahab, wanita yang percaya bahwa Tuhan itu hebat. Tuhan hebat. Rahab percaya. Dari Alkitab Yosua pasal 2. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Hambaku Yosua telah mati. Bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Lalu Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Perempuan itu bernama Rahab. Lalu mereka tidur di rumah Rahab dan mereka berbicara, menceritakan tentang Tuhan. Dengar baik-baik, dan Rahab mendengarkan baik-baik. Lalu Rahab percaya bahwa Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, yang bisa membelah laut Teberau, bisa memberikan mana, bisa menolong umat itu menang atas bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Rahab percaya. Orang-orang memberitahu kepada Raja Yeriko, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Dia ada di rumah Rahab. Lalu prajurit itu menggedor-gedor pintu rumah Rahab. Gedor-gedor pintu rumah Rahab. Hei, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu. Sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Rahab sebelumnya telah membawa kedua orang itu, pengintai itu, untuk bersembunyi di ruang bagian atasnya. Lalu Rahab menjawab, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka. Tentulah kamu dapat menyusul mereka. Kejar mereka ke sana. Kejar mereka ke sana. Pasti kamu dapat tangkap mereka. Anak-anak, perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke atas atap rumah, menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan
di atas soto rumah itu. Dan pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar, apa yang terjadi? Saat lihat situasi sudah aman, Rahab memanggil kedua pengintai itu dan dia memberitahukan kepada mereka sebelum mereka tidur. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, bahwa kami semuanya sudah takut, kami semuanya gemetar, kami semuanya ngeri. Bangsa ini semuanya takut menghadapi kalian orang-orang Israel, karena kami telah mendengar bahwa Tuhan berhasil hebat mengeringkan air laut Teberau di depan kalian. Kamu berjalan keluar dari Mesir dan raja orang Amori yang di seberang sungai Sidon itu, yang di seberang sungai Yordan, Sihon dan Og, itu juga telah kamu tumpas dengan habis. Kami sangat takut, kami menjadi putus harapan, kami menjadi sangat khawatir. Sebab Tuhan Allahmu itu adalah Allah yang hebat di atas langit dan bumi. Dan Tuhan itu sangat hebat. Oleh karena itu, bersumpahlah demi Tuhan, aku dan keluargaku semuanya selamatkan ya. Jangan biarkan kami mati. Saudaraku laki-laki, papaku, mamaku, saudara perempuanku, kamu semua akan selamatkan kami ya. Lalu kedua pengintai itu menjawab, Asal jangan kau beritahukan kabar tentang kami ini kepada orang-orang Yeriko. Kami akan menolong kamu. Kalau nanti Tuhan memberikan negeri ini, kami akan menunjukkan terima kasih kami dan setia kami kepadamu, Rahab. Percayalah, Rahab, kami akan menyelamatkan keluargamu. Tapi ingat ya, Rahab, kamu harus mengikat sebuah tali di jendela rumahmu untuk menjadi tanda supaya kami tidak membunuh orang yang ada di dalam rumah itu. Ya, seluruh keluargamu harus masuk ke dalam rumah itu. Jangan lupa ikatkan tali, ya. Oke, Rahab? Ya, benang kermisi, tali dari benang kermisi. Lalu Rahab menurunkan kedua pengintai itu dari atas tembok dengan menggunakan tali. Pelan-pelan. Dia lemparkan tali kermisi itu, dan kedua pengintai itu lemparkan lagi kepada Rahab untuk tanda. Kamu harus ikat di jendelamu ya. Rahab mengikat tali kermisi itu di jendela rumahnya untuk tanda supaya suatu hari Rahab akan diselamatkan. Anak-anak, kedua pengintai itu selamat. Lihat, prajurit-prajurit itu mencari, tapi mereka tidak mendapatkan. Karena Tuhan Allah yang hebat menolong kedua pengintai itu memasuki tanah perjanjian, dan akhirnya mereka kembali kepada Yosua. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dari seorang Rahab kita belajar saat dia berada di tempat yang tidak bercerita, tempat yang tidak mengenal Tuhan tiap-tiap harinya, tapi suatu hari dia mendengar dari tempat yang jauh bahwa ada Tuhan Allah yang menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tuhan itu mengasihi bangsa Israel. Tuhan itu membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Di padang gurun Tuhan berikan segala berkat-berkatnya. Rahab ini mendengar cerita orang, bagaimana Tuhan Allahnya Musa, Tuhan Allahnya Yosua, Tuhan Allah umat Israel itu
membela mereka, menjaga mereka dari serangan musuh. Setiap ada orang yang ingin mencelakakan mereka, mereka juga dihajar oleh Tuhan. Wah, Tuhan itu hebat membela umatnya. Dan saat Rahab mendengar itu, Rahab percaya kepada Tuhan. Anak-anak, karena Rahab percaya, makanya dia menolong kedua pengintai itu ya. Dari dia mendengar, dia nggak lihat Tuhan itu kasih bangsa Israel mana surgawi seperti apa sih. Rahab nggak lihat anak-anak ya. Rahab nggak lihat bangsa Israel itu dikeluarkan dari Laut Tebrau itu seperti apa. Rahab nggak lihat. Tapi saat Rahab mendengar, Rahab itu percaya. Anak-anak Kak Tari dan anak-anak kan nggak lihat ya Tuhan itu seperti apa ya. Tapi kita sudah mendengar. Wah, dari awal tahun kita belajar tentang Tuhan yang menciptakan, kita belajar tentang Tuhan yang pelihara, kita belajar tentang Tuhan yang menyembuhkan. Saat kita belajar, saat kita mendengar, bagaimana ya hati kita? Apakah hati kita juga seperti Rahab? Atau kita biasa aja? Apakah sekarang kita sudah semakin mencintai Tuhan dan semakin percaya? Oh, kalau sakit siapa yang kamu panggil duluan? Kepada siapa kamu minta tolong saat kamu dalam bahaya? Saat kamu sendirian, siapa yang kamu panggil untuk mengerjakan tugas-tugasmu? Kepada siapa kamu minta tolong? Apakah sekarang kamu masih menjadi anak yang penakut saat kamu sudah belajar dan mendengar tentang Tuhan yang hebat, yang menjaga, Tuhan yang memelihara? Anak-anak, mari kita belajar mempercayai Tuhan seperti Rahab. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya itu bahwa suatu hari saatnya bahwa tanah Yeriko itu pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi dia percaya Tuhanmu pasti akan menyerahkan negeri ini kepada bangsamu. Aku percaya Tuhanmu itu hebat. Nanti kalau kalian berhasil merobohkan tembok ini, selamatkan aku ya. Karena Tuhanmu itu hebat, tolong aku nanti ya. Papa, mamaku, saudara-saudaraku, selamatkan aku ya. Karena aku tahu Tuhanmu itu hebat. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belajar mendengar tentang Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, tidak harus melihat Tuhan itu datang knock, open the door. Tuhan buka pintumu dan Tuhan kasih kamu makanan baru kamu percaya. Enggak. Perhatikan, papa mamamu bekerja, papa mamamu melayani, kamu tetap diberkati oleh Tuhan. Papa mamamu bekerja, sampai hari ini kamu bisa makan, kamu bisa sekolah, itu karena Tuhan anak-anak. Percayalah itu karena Tuhan. Mari kita belajar seperti Rahab, mempercayai Tuhan itu hebat. Percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Percaya Tuhan itu pasti menolong. Percaya pasti Tuhan memberi kemenangan. Percayalah Tuhan hebat, Tuhan berkuasa, Tuhan itu adalah Allah yang pasti mengasihi kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yuk kita bersama-sama doa ya kepada Tuhan. Minta tolong kepada Tuhan supaya kalian semua, Papa, Mama, dan Kak Tari juga dari waktu ke waktu terus belajar percaya kepada Tuhan. Anak-anak, ayat hafalan kita kali ini terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 29b. Yohanes pasal 20 ayat 29b. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Rahab untuk menjadi anak yang percaya kepada Tuhan. Bahwa sekalipun kami tidak melihat Tuhan, tapi kami mendengar dari pengajaran-pengajaran dari Alkitab bahwa Engkau Tuhan yang hebat yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang hebat yang pasti menolong menjaga kami. Tuhan, tolong semua anak-anak,
tolong semua papa mama, tolong semua pendamping kami untuk kami terus mempercayai Tuhan. Saat kami mendengar firman, kami percaya firman-Mu pasti Tuhan lakukan. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu pasti terjadi. Berkati semua anak-anak Kids Worship, berkati semua kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.